I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Aminatus Soliha, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Di sini saya akan mengulas mengenai novel pada tahun 2000 yang saya membahas, yakni novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Sebelum saya akan membahas mengenai novel Ayat-Ayat Cinta, saya akan memperkenalkan penulis dari novel tersebut. Biografi Habibur Rahman El-Shirazi alias Kang Abik merupakan seorang novelis terkenal di Indonesia. Dia bahkan dinobatkan sebagai novelis nomor 1 Indonesia oleh Insani Universitas Diponegoro atau yang biasa disebut UNDI. Dia lahir di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia pada tanggal 30 September 1976. Selain dikenal sebagai seorang novelis, Habibur Rahman El-Shirazi juga dikenal khalayak umum sebagai seorang penyair, dai, bahkan sutradara. Dia adalah lulusan sarjana dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Banyak sekali karya-karya yang telah ia ciptakan dan diminati oleh masyarakat. Antara lain, Di Atas Sajadah Cinta yang ditanyakan pada tahun 2004 di televisi. Ayat-Ayat Cinta versi film pada tahun 2004. Pudarnya Pesona Cleopatra pada tahun 2005. Ketika Cinta Berbuah Surga pada tahun 2005. Dalam Mihrab Cinta pada tahun 2007. Ketika Cinta Bertasbih pada tahun 2007. Ketika Cinta Bertasbih 2 pada tahun 2007. Bumi Cinta pada tahun 2010 dan The Romance. Setelah lulus dari Madrasah Alia, program khusus atau MAPK Surakarta pada tahun 1995, ia melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, jurusan Hadis Fakultas Usuluddin hingga lulus pada tahun 1999. Gelar Postgraduate Diploma atau PGD ia raih setelah Habibur Rahman El-Shirazi lulus Strata 2 atau S2 dari Institute for Islamic Studies Kairo pada tahun 2001. Selama melakukan pengembaraan intelektualnya di Mesir, Habibur Rahman El-Shirazi memiliki pengalaman dalam menjadi pimpinan kelompok kajian Majelis Intensif Jurisprudence dan Kajian Pengetahuan Islam atau Mishkati di Kairo selama 1 tahun, dimulai tahun 1996 hingga 1997. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai koordinator Islam Ijmi Orth Kairo dalam 2 periode. Periode pertama pada tahun 1998 hingga tahun 2000. Dan periode kedua yakni pada tahun 2000 hingga tahun 2002. Terbentuknya Komunitas Sastra Indonesia atau KSI dan Forum Lingkar Pena atau FLP di Kairo juga dikarenakan atas prakarsa darinya. Selain sebagai novelis, dia juga diangkat sebagai guru di MAN 1 Yogyakarta pada tahun 2003 sampai tahun 2004. Selanjutnya, ia mendedikasikan ilmunya sebagai guru besar atau dosen Lembaga Pengajaran Bahasa Arab dan Islam Abu Bakar As-Siddiq, UMS Surakarta, Indonesia. Kang Abik atau yang biasa disebut juga Habibur Rahman El-Shirazi menikah dengan seorang wanita bernama Muyassaratun Saidah. Pernikahannya dikarenai 2 putra. Yang pertama yakni bernama Muhammad Nail Autor dan yang kedua Muhammad Ziaul Kausar. Setelah kita mengetahui biografi dari penulis novel Ayat-Ayat Cinta, saatnya kita membahas mengenai novel Ayat-Ayat Cinta. Di sini saya akan menerangkan
yakni identitas buku terlebih dahulu. Judul buku Ayat-Ayat Cinta. Nama pengarang Habibur Rahman El-Shirazi. Penerbit buku Jakarta Penerbit Republika. Tahun penerbitan 2004. Tebal buku 20 x 5 x 13,5 cm. Jumlah halaman 420 halaman. Harga buku Rp45.990.000. Setelah saya menjelaskan mengenai identitas dari novel Ayat-Ayat Cinta, saya akan membahas mengenai tema, tokoh, dan juga perwatakan dari novel Ayat-Ayat Cinta tersebut. Tema yang diambil dalam novel ini yakni perjuangan yang penuh dengan cobaan. Tokoh-tokoh dari novel Ayat-Ayat Cinta yang pertama, tokoh utama Fahri, Nurul, Maria, Aisyah, dan juga Naura. Tokoh pembantu Saiful, Rudi, Hamdi, Tuan Boutros atau ayah sebagai ayah Maria, Nahed sebagai ibu Maria, Syekh Usman sebagai guru besar Fahri, Syekh Ahmad sebagai dosen Fahri di Al-Azhar, Ustadz Jalal sebagai paman Nurul dan istrinya, Iqbal dan istrinya sebagai paman dan bibi Aisyah, Amru pengacara, Magdi sebagai polisi, Bahadur dan kakak Naura, dan adik-adik Maria. Berikut perwatakan atau penokohan dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Fahri seorang yang digambarkan dalam novel Ayat-Ayat Cinta sebagai orang yang rajin, pintar, sabar, terencana, tepat waktu, ikhlas, ulet, penolong, soleh, aktivis, pintar dalam memimpin, lurus, penuh dengan target. Jadi Fahri ini digambarkan sebagai tokoh yang protagonis. Sosok Nurul pada novel Ayat-Ayat Cinta ini digambarkan sebagai sosok yang rajin, pintar, pemalu, tidak terbuka, kaku, emosi, namun dia juga orang yang soleh. Maria dalam novel Ayat-Ayat Cinta digambarkan sebagai sosok yang ceria, suka bergurau, rajin, pintar, tapi fisiknya lemah. Dia juga manja dan juga tertutup. Aisyah sosok orang yang lembut, sabar, ikhlas, terencana, pintar, soleha, serba mewah. Naura merupakan orang yang tertutup, sulit ditebak, pintar, tapi dia kejam, emosi dan juga pendiam. Setelah kita mengetahui tema yang diambil dalam novel Ayat-Ayat Cinta, lalu watak dari tokoh-tokoh dalam novel Ayat-Ayat Cinta, saatnya kita membahas isi dari novel Ayat-Ayat Cinta tersebut. Novel ini bercerita tentang kisah percintaan yang dibalut dalam ajaran-ajaran Islaminya yang sangat kental. Kisah berawal dari seorang mahasiswa bernama Fahri bin Abdullah Siddiq. Ia adalah seorang mahasiswa Universitas Al-Azhar, Mesir. Di Mesir, Fahri tinggal bersama dengan keempat temannya yang juga berasal dari Indonesia. Mereka tinggal di apartemen sederhana. Mereka mempunyai tetangga yang sangat baik dan juga akrab dengan mereka, yaitu keluarga Tuan Boutros. Tuan Boutros mempunyai istri bernama Madam Nahed dan dua orang anak mereka, yakni Maria dan juga Yusuf. Keluarga Tuan Boutros adalah keluarga Kristen Optik yang sangat taat. Seperti halnya pada Fahri merupakan keluarga yang Islamik banget. Putri sulung mereka yang bernama Maria, ia gadis yang unik. Ia seorang Kristen Koptik, namun ia suka pada Al-Quran. Ia bahkan hafal beberapa ayat Al-Quran, di antaranya adalah surat Maryam. Sebuah surat yang membuat dirinya merasa bangga. Lalu pertemuan berawal ketika Fahri ke Subro El Kaima untuk talaki pada Syekh Usman Abdul Fattah.
Ia pergi ke sana, naik metro, dan disitulah awal Fahri bertemu dengan perempuan bercadar yang bernama Aisyah. Aisyah bukanlah orang Mesir, melainkan gadis asal Jerman yang sedang studi di Mesir. Selain mempunyai tetangga yang baik, Fahri juga mempunyai tetangga yang sangat galak dan juga kasar. Kepala keluarga itu bernama Bahadur. Bahadur mempunyai istri bernama Madam Syaimah dan putri bungsunya bernama Naura. Bahadur selalu bersikap kasar dengan Naura. Suatu ketika, pada malam itu Fahri ingin menolong Naura yang sedang menjadi bulan-bulanan oleh Bahadur, sang ayahnya. Tapi Fahri tidak bisa menolongnya. Lalu dia meminta bantuan kepada Maria. Akhirnya Maria mau menolong Naura. Fahri hanya berempati penuh dengan Naura dan ingin menolongnya. Namun sayang, hanya empati saja, tidak bisa lebih. Maria merupakan tetangga satu flat yang beragama Kristen Koptik, tapi mengagumi Al-Quran dan juga mengagumi Fahri. Kekaguman yang berubah menjadi cinta, namun sayang cinta Maria hanya tercurah dalam diari saja. Nurul adalah anak seorang kiai karena yang terkenal yang juga mencari ilmu di Al-Azhar. Sebenarnya Fahri menaruh hati pada gadis itu. Sayang rasa mindernya yang hanya anak keturunan petani membuatnya tidak pernah mengungkapkan perasaannya pada Nurul. Padahal Nurul juga menaruh hati pada Fahri. Tapi Nurul juga tidak sanggup mengungkapkan perasaannya kepada Fahri. Muncullah sosok Aisyah, si mata indah yang menyihir Fahri sejak sebuah kejadian di metro. Saat Fahri membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku, Aisyah jatuh cinta pada Fahri dan juga Fahri tidak bisa membohongi hatinya. Akhirnya mereka berdua menikah, dijodohkan oleh pamannya Aisyah. Mereka hidup bahagia, namun beberapa bulan kemudian Aisyah dinyatakan mengandung. Tak lama kemudian, Fahri dapat kabar kalau Maria koma. Belum sempat menjenguk Maria, malapetaka mendatangi rumah tangga mereka. Naura sosok yang pendiam tadi. Naura anak dari ayah yang sangat kejam. Naura menuduh Fahri telah memperkosanya. Semua orang tahu bahwa itu adalah sebuah fitnah. Fahri diseret dan dimasukkan ke penjara. Kuncinya, semua ini adalah Maria yang sedang koma. Karena Maria yang sudah mengetahui kejadian pada malam tersebut. Keluarga Boutros, yakni dari keluarga Maria, mendatangi Fahri di penjara setelah kejadian fitnah yang tertimpa kepada Fahri. Mereka berniat mengunjungi Fahri dan juga ingin meminta bantuan kepada Fahri untuk menyadarkan Maria dari komanya. Dengan merekam suara Fahri dan nantinya akan didengarkan ke Maria. Kata dokter, hanya orang yang dicintai Maria yang dapat menyembuhkannya. Maria koma diakibatkan karena kecelakaan yang fatal. Tak kunjung sadar juga, akhirnya dokter dan Madam Nahed menyuruh Fahri untuk menyatakan cintanya kepada Maria. Namun sebelumnya Fahri tidak mau melakukan itu. Lalu Fahri meminta izin kepada Aisyah, sosok wanita yang sudah dinikahinya. Akhirnya Aisyah menyetujuinya. Setelah itu Fahri langsung menikahi Maria. Setelah beberapa saat kemudian, Maria pun akhirnya sadar. Sidang penentuan tiba. Di akhir persidangan Maria tiba. Dia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mengatakan itu semua, Maria pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Fahri memenangkan sidang tersebut dan Bahadur, ayah dari korban, dimasukkan ke penjara. Fahri memenangkan sidang tersebut dan Bahadur dimasukkan ke penjara. Begitu divonis bebas, akhirnya Fahri dibawa oleh Aisyah ke rumah sakit yang sama dengan Maria untuk diperiksa.
Sejak selesai dari persidangan itu, Maria masih belum sadarkan diri juga. Beberapa saat kemudian, Aisyah mendengar Maria mengigau kalau dia ingin masuk surga. Tapi tidak diperbolehkan. Lalu ia terbangun dan menceritakan itu semua pada Aisyah dan juga Fahri. Fahri tahu apa yang dimaksud oleh Maria. Lalu Fahri membopong Maria ke kamar mandi dan Aisyah membantu untuk mewudhui Maria. Selesai itu, Maria dikembalikan untuk berbaring di atas kasur seperti semula. Lalu dengan suara lirih yang keluar dari relung jiwa, ia melafalkan syahadat, di mana kalimat yang akan membawa masuk kepada agama Islam. Tak lama kemudian, kedua matanya tertutup rapat dan akhirnya Maria pun meninggal. Itulah sedikit mengenai novel Ayat-Ayat Cinta yang sudah saya jelaskan. Setelah kita membahas mengenai novel Ayat-Ayat Cinta, sebuah karya yang dihasilkan oleh Habibur Rahman El-Shirazi sangatlah memukau. Namun, sebuah karya pasti ada kelebihan dan juga kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan mengenai kelebihan dan juga kelemahan pada novel Ayat-Ayat Cinta. Kelebihan dari novel Ayat-Ayat Cinta, novel ini mengajarkan kehidupan Islami yang bisa menjadi motivasi orang-orang yang membacanya. Novel ini juga menggunakan bahasa Arab dan di setiap halaman yang ada bahasa Arabnya, di bawahnya pasti ada terjemahnya. Sehingga para pembaca bisa menikmati alur cerita tersebut dengan lancar. Novel Ayat-Ayat Cinta ini mengajak kita untuk lebih jernih, lebih cerdas dalam memahami cakrawala keislaman, kehidupan, dan juga cinta. Dilihat dari isi, cerita, dan juga bahasa yang sangat baik, membuat cerita dalam novel ini terasa benar-benar terjadi. Bahasanya juga komunikatif, mudah dipahami oleh pembacanya. Itulah kelebihan dari novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Di balik kelebihan, pasti juga ada kelemahan dalam karya tersebut. Kelemahan novel Ayat-Ayat Cinta, yakni tokoh utama Fahri, dia seorang laki-laki biasa dan anak seorang petani dan juga dicintai oleh 4 orang wanita. Dalam kehidupan nyata, hal ini sangat mustahil terjadi. Kesannya Fahri digambarkan sebagai laki-laki yang hampir sempurna. Karena pada dasarnya kita semua masih belum sempurna. Maria yang jatuh sakit berminggu-minggu, bahkan sampai koma, cuman karena ditolak cintanya oleh Fahri. Kalau dalam kehidupan nyata, hal ini terlalu berlebihan. Itulah kelemahan dari novel Ayat-Ayat Cinta. Setelah kita membahas mulai dari biografi penulis novel Ayat-Ayat Cinta, lalu identitas buku, tema yang diambil dari novel Ayat-Ayat Cinta, lalu penokohan dan juga sedikit sinopsis yang sudah saya bacakan. Setelah itu ada kelebihan dan juga kelemahan dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Saya di sini kalau ada kekurangan kata ataupun salah kalimat, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.